Hai, selamat datang di podcast Reza Voice. Hari ini adalah hari yang gue rasa hari yang hektik banget. Karena pada saat pekerjaan gue lagi numpuk banget. Terus juga deadline yang beberapa pekerjaan sudah melebihi deadline. Terus yang lainnya sudah mepet banget deadline-nya, dan itu bikin gue merasa kayak stres gitu ya. Padahal ya nggak kayak gitu juga sih, karena sebetulnya bisa dilakuin kemarin pada saat masih ada waktu, dan waktu itu kayaknya terbuang percuma. Tapi gue juga nggak begitu merasa bersalah. Karena apa? Karena ada kendala yang memang di luar kendali gue. Jadi tiba-tiba aja nggak tahu kenapa gue memang update beberapa software terbaru untuk pekerjaan gue, dan disitulah mungkin ada kesalahan klik atau gimana. Jadi file-file gue semuanya itu punya ekstensi yang aneh di belakangnya. Kalau nggak salah HSGV atau apa gitu. Dan gue juga nggak mau nginget itu karena sakit banget ya. Kenapa? Karena memang semua file yang ada di situ ekstensinya berubah dan nggak bisa dibuka. Dan tiba-tiba ada sebuah notifikasi bahwa filenya aman aja. Itu berita baiknya. Tapi berita buruknya, kalau mau dipulihkan lagi ya harus mentransfer sejumlah uang yang kalau nggak salah gue harus mentransfer sebanyak $980 gitu. Ya itu jumlah yang lumayan banget lah ya. Mungkin itu adalah pendapatan gue sebulan kali ya, kalau gue berada di pekerjaan gue yang sekarang ini sebagai seorang freelancer. Jadi ya sayang banget ya. Dan ya gue akhirnya memilih untuk pasrah dan mengorbankan file-file yang ada di dalam komputer gue semuanya. Untung beberapa pekerjaan yang selesai gue kerjain itu selalu gue backup di harddisk eksternal. Jadi ya selamat aja, nggak terkena imbas dari itu. Tapi beberapa bahan kerjaan yang harus gue selesaiin kan ada di situ, masih ada di internal harddisk di PC gue. Jadi ya terpaksa kayak sekarang ini jam 1:01 malam dini hari, gue harus mendownload ulang lagi setelah sebelumnya mulai dari siang gue mencoba untuk ya udahlah install ulang lagi aja Windowsnya. Dan seperti yang udah gue bilang tadi, bahwa gue harus merelakan semua, bukan hanya sebagian besar tapi semua file yang ada di laptop gue. Ya udah, nggak apa-apa lah, gue juga nggak merasa bersedih atau gimana, karena ya memang udah nggak bisa diapa-apain lagi kecuali gue rela mengeluarkan $980 ya. Ya ada beberapa file yang penting tapi sudah bisa diatasi lah, kayak dengan gue mendownload ulang bahan-bahan kerjaan gue. Terus ada file-file yang punya nilai history juga kayaknya temporary aja. Ada beberapa temporary tapi ada memang bener-bener ada di situ, dan satu-satunya file yang ada di situ gitu. Ya
putusin juga, karena toh selama ini juga gue jarang buka gitu. Artinya nggak terlalu urgent, kecuali nilai historisnya aja sih yang gue sayangin. Tapi ya udahlah, ini bukan akhir semuanya. Dan kalau gue ngotot untuk gimana cara recovery-nya, ngembaliin lagi dengan cara-cara tertentu yang tanpa gue harus mentransfer sejumlah uang itu ke hackernya. Tapi itu juga akan memakan waktu yang lama gitu, dan gue nggak punya waktu untuk itu karena memang deadline-nya udah mepet banget. Jadi ya udah, gue putusin untuk menginstal ulang lagi sistem operasinya. Dan yang bikin lama lagi adalah master software yang ada di laptop gue adalah master software yang terbaru, sementara yang di harddisk eksternal kan udah yang versi lama gitu. Dan ya udah, karena di dalam harddisk internal di laptop ya ikut hilang juga, jadi harus cari-cari master lagi. Terus kemudian beberapa harus download update lagi agar bisa update. Dan sekarang ya syukurlah Windowsnya udah kembali sehat, dan ada kesempatan gue buat mengextend dari harddisk yang dipakai buat sistem, jadi diperbesar lagi dan hanya menyisakan sedikit untuk file-file data yang memang benar-benar diperlukan setiap kali gue kerja, daripada gue harus membuka atau menancapkan harddisk eksternal. Sementara pekerjaan atau file-file yang lain yang memang udah fix, ya lebih baik gue simpen di harddisk eksternal gitu. Jadi ya anggap aja lah semua pekerjaan gue ada di harddisk eksternal. Ya memang cukup beresiko juga, karena yang namanya harddisk juga rawan kerusakan. Tapi toh selama ini juga harddisk itu gak pernah dibawa kemana-mana sih, jadi kemungkinannya kecil terjadi benturan-benturan atau gimana, kecuali accident yang gimana. Tapi ya hati-hatilah ya. Dan ya itulah yang terjadi di hari ini dari kemarin, dimana gue berusaha untuk ayo dong cepet kerjanya gitu. Gue harus translate beberapa skrip yang harus gue selesaiin, terus download videonya, terus kemudian proses rekaman belum sama sekali. Ketika gue mau, tadi malam gue udah update beberapa software. Terus gue merasa seneng dong. Paginya gue mau sama tim mau memulai lagi untuk recording, ternyata kok skripnya gak bisa dibuka gitu. Gue pikir apa gitu, ternyata ekstensinya berubah. Dan gue juga masih bisa dirubah lagi kok, dibalikin ekstensinya gitu. Tapi setelah dirubah ekstensinya pun masih gak bisa dibuka gitu. Dan gue jadi berpikir, kenapa bisa berubah sendiri ekstensinya gitu. Ini pasti ada sesuatu. Dan setelah gue cari informasi, ternyata ya itulah ransomware. Apalagi setelah gue menerima notifikasi bahwa kalau file-file itu mau dipulihkan ya harus mentransfer uang sebanyak $980. Buset. Gue kerja siang malam buat nyelesain untuk dapat penghasilan, terus lu mau ambil aja. Ya ini buat pengalaman aja sih. Kalau ternyata gue harus memikirkan gimana caranya agar bisa
mengoptimalkan antivirus. Yang kedua harus hati-hati juga pada saat online, jangan sampai, padahal selama ini gue juga teliti gitu loh, tidak gerasa gerusu untuk klik ini klik itu. Gue harus memang selalu punya kebiasaan buat melihat, buat menganalisa, buat hati-hati gitu. Kalaupun download juga gue perhatikan ini apa. Kalau download sesuatu ada file ekstensinya exe gitu, yang artinya aplikasi atau file aplikasi ya. Jadi gue selalu berhati-hati, tapi ternyata ya kebobolan juga. Ya udahlah, buat pengalaman agar lebih hati-hati lagi. Dan karena imbasnya bukan hanya pada kehilangan file-file entah penting atau enggak, tapi juga lebih pada gue banyak membuang waktu hanya untuk ngembaliin lagi laptop gue agar bisa dipakai lagi. Jadi ya sudahlah, mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi lagi. Dan nggak tahu deh ini udah dini hari, sementara mau nggak mau besok gue harus selesaiin semuanya, jadi nggak bisa santai. Ya gitu aja lah sharing gue malam ini, yang hanya ada di Anchor dan Spotify aja. Di channel YouTube nggak ada, karena memang gue lagi, daripada bengong nungguin file download yang bergiga-giga itu, ya lebih baik gue isi waktunya untuk bikin podcast ini. Jadi maklumi aja kalau suaranya juga agak-agak merintih gitu, agak-agak ya karena capek banget capek secara fisik, secara mental juga. Walaupun gue nggak merasa jadi korban juga sih, keenakan banget ya. Dan gue memilih untuk menyelesaikan semua yang ada di depan gue, daripada mengeluh tapi gak berbuat apa-apa. Itu akan bikin tambah capek dan sakit aja. Terima kasih udah dengerin, dan sampai jumpa di podcast Reza Voice yang akan datang.